pokoknya gitu ya. Nanti kita bahas sama-sama. Baik, yang pertama tentang muslimah dalam sejarah. Teman-teman, muslimah itu punya peran besar dalam sejarah. Bahkan para ulama menyampaikan seandainya nggak kebayang gitu, seandainya dulu itu nggak ada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, itu Islam itu apakah bisa seluas sekarang atau tidak gitu. Maksudnya itu bahasa kiasan ya, ya pastinya kalau Allah berkehendak bisa. Cuman maksudnya itu kayak mau emphasize bahwa peran Khadijah dalam penyebaran Islam ini luar biasa banget gitu. Jadi Khadijah muslimah ya teman-teman, seorang perempuan gitu ya. Bahkan beliau ini menjadi orang yang pertama kali, jadi orang yang pertama kali masuk Islam setelah Rasulullah tentunya itu adalah seorang muslimah teman-teman. Dan itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan Ali? Ya iyalah, Rasulullah stalkingnya pertama kali sama Khadijah gitu kan. Ngasih taunya, wah aku tadi habis seperti ini, ceritanya sama Khadijah, gak langsung sama tetangga, tapi sama istrinya. Dan Khadijah yang pertama kali beriman, yang pertama kali bersaksi. Nah jadi apa namanya, maka dalam sejarah muslimah ini menjadi tadi tonggak bener-bener ya teman-teman, karena dia bener-bener menjadi orang yang pertama kali setelah Rasulullah yang memeluk agama Islam itu adalah sosok muslimah. Dan teman-teman, betapa peran muslimah di waktu itu, perannya Khadijah itu dalam dakwah Islam luar biasa banget. Makanya tentunya kalau beliau perannya luar biasa banget, beliau bukan orang yang biasa dong. Kadang-kadang kita berpikir jangan-jangan Khadijah itu kayak ibu-ibu biasa, ibu-ibu kompleks. Bukan ya teman-teman, Khadijah dia luar biasa banget dan cerdas. Nah itu yang perlu di-highlight. Udah cantik, kaya, cerdas lagi. Nah jadi kok bisa teman-teman kayak gitu tuh, sepaket. Cantik, kaya, cerdas, habis itu solihah, aduh udah sepaket. Makanya waktu itu banyak banget yang pengen nikahin Khadijah teman-teman. Tapi Khadijah nggak mau. Oh ya, slide-nya belum berpindah kah dek? Oh baik. Oh baik, kenapa ya akhir-akhir ini saya kalau seminar slide-nya suka nggak pindah ya. Sekarang sudah berpindah nggak teman-teman? Judulnya Muslimah dalam Sejarah. Sudah ya, alhamdulillah. Terima kasih deh Marcel. Nanti kok tiba-tiba dia tidak berubah, padahal Mbak Biru ngomong topik yang lain, tolong kasih tahu saya ya. Saya nggak tahu kenapa nih akhir-akhir ini seperti ini. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Jadi Khadijah ini sosok yang sangat cerdas. Mbak Biru lanjutin ya. Sangat cerdas, bahkan beliau ini jauh sebelum menikahi Rasulullah itu sudah melakukan riset. Nah nanti teman-teman kok dita'arufin orang itu jangan serta-merta, tapi riset dulu orangnya seperti apa. Khadijah begitu teman-teman, meriset dulu Rasulullah ini seperti apa. Beliau mempelajari dulu kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya. Beliau belajar bahwa nanti ternyata di akhir zaman itu ada sosok yang menjadi Rasul terakhir, bakal menjadi penutup para nabi dan Rasul. Dan itu adalah Rasulullah SAW. Namanya ini, nanti ciri-cirinya seperti ini. Jadi belajar, riset. Nah makanya nanti teman-teman kalau misalnya mau cari calon gitu kan, aduh orangnya ini bagus nggak, di riset bener-bener ya. Bisa melalui orang dan berilmu, bisa melalui ilmunya dulu. Teman-teman paham kebutuhannya, saya itu pengen didampingi sosok yang seperti apa, perlu ilmu. Maka Khadijah itu belajar teman-teman, belajar sama pamannya Warokoh, bener-bener belajar kitab Injil, kitab Taurat. Jadi tahu makanya ciri-ciri seorang nabi itu seperti apa. Makanya waktu itu Khadijah ini udah nangkep nih sinyal-sinyal, kayaknya calon nabinya ini. Makanya kenapa beliau nggak mau dinikahin sama orang lain selain Rasulullah, karena beliau udah ngincer nih, saya pokoknya ntar mau nikah sama ini gitu ya. Nah jadi apa namanya, itulah kenapa saat Rasulullah kemudian kerja sama dagang dengan Khadijah, Khadijahnya mengirim mata-mata teman-teman, mengirim anak buahnya. Namanya siapa teman-teman? Ada yang tahu? Huruf pertamanya M. Siapa nih yang tahu? Siapa nama mata-mata yang mendampingi Rasulullah? Ada yang tahu? Siapa dek? Maisarah, ya betul sekali, Maisarah ya. Jadi Maisarah itu bukan nama perempuan ya teman-teman, nama laki-laki. Jadi itu kayak mungkin kok sekarang apa ya, aspri ya, atau asisten pribadi atau gimana tuh. Ya jadi staffnya lah yang diminta untuk mendampingi Rasulullah selama perjalanan, mengamati, mengobservasi tanda-tanda yang dipelajari Khadijah itu benar nggak muncul di Rasulullah. Contohnya misalnya ketika berjalan, harusnya kalau dia memang calon nabi itu nanti bakal diikutin awan terus, jadi nggak pernah tuh kepanasan. Lalu kalau duduk di bawah pohon yang ada sampai sekarang masih ada ya teman-teman, di bawah pohon kenabian yang sampai sekarang masih ada itu, jadi apa namanya, pohonnya itu jadi niung ke arah nabi. Nah kalau memang beliau adalah calon nabi.
dan berbagai tanda-tanda yang lainnya yang diminta Maisarah itu untuk mengobservasi. Nah, jadi akhirnya selama perjalanan Maisarah melakukan observasi dan selesai dari situ Maisarahnya report. Teman-teman kan kayak gitu ya, kalau dita'arufin orang nanti ngutus mata-mata, maksudnya ngutus bisa kita percayakan ke keluarganya, ke teman dekatnya, tolong bantu amati observasi dia seperti apa gitu kan. Nah ini sama, Khadijah juga gitu, sebelum bikin decision, meskipun dia sudah belajar dan sudah tahu Rasulullah ini seperti ini, tapi untuk membuktikan dia kirim orang untuk mengobservasi. Bener nggak seperti ini? Ada suara ya teman-teman? Oh ya, mudah-mudahan Bude Marcelina bisa bantu ya, bisa bantu mute. Ya baik, jadi apa namanya itu. Nah akhirnya setelah Maisarah pulang, kemudian disampaikanlah report ke Khadijah. Wahai Khadijah, saya kemarin selama perjalanan dengan Rasulullah menemukan tanda-tanda seperti ini nih. Wah cocok ini beneran calon nabi, persis ciri-cirinya seperti yang tertulis di kitab Injil dan kitab Taurat. Maka setelah itu kemudian Khadijah melamar Rasulullah. Jadi teman-teman boleh sih kalau mau ngelamar ya, tapi itu berani banget. Karena Khadijah emang apa namanya udah yakin banget ya teman-teman. Kalau teman-teman sampai yang ngelamar tuh berarti harus yakin banget ya teman-teman. Itu Khadijah, sosok yang sangat cerdas banget, dan kecerdasannya nampak ketika sudah menikah juga dengan Rasulullah. Maka kata-kata yang diucapkan oleh Khadijah, teman-teman tahu banget ya, pas Rasulullah habis nerima wahyu, terus itu kan kayak Rasulullah ketakutannya luar biasa banget. Kalau itu kita yang jadi istrinya Rasulullah, mungkin kayak pas pulang kayak, ya Allah kenapa ya? Kenapa? Habis kalian, aduh kenapa kamu panik? Maksudnya kita malah nanyain gitu. Tapi Khadijah enggak ya teman-teman. Itu kemampuan psikologinya luar biasa banget Khadijah. Bisa, oh ini orang lagi stressful banget, aku harus ngeresponnya gimana, itu luar biasa banget ya. Kita bisa menangkap kata-katanya Khadijah itu. Nggak mungkin kalau misalnya seorang Nabi Muhammad ini, seorang engkau gitu yang selalu menyambung silaturahmi, selalu berbuat baik pada orang lain, kok sampai maksudnya yang datang itu orang yang nggak baik atau nggak setan gitu, pasti itu yang baik. Itu maksudnya keren banget cara menenangkannya. Terus Rasulullah zamiluni, selimuti aku, ya langsung segera gitu. Itu luar biasa banget kemampuan apa ya, perpaduan antara keilmuan yang dimiliki Khadijah kemudian membentuk ke dalam akhlaknya. Itu yang pertama tentang Khadijah radhiyallahu anha. Masih banyak banget ya sebenarnya kalau teman-teman baca sejarahnya Khadijah itu kayak saya sering nangis loh teman-teman, sampai kadang saya baca berulang tentang kisahnya Khadijah itu mengingatkan. Karena Mbak Biru udah nikah ya, ketika udah mulai ngeluh, ya Allah capek, ya Allah aku tuh ngerjain ini tuh capek, aku tuh misalnya kayak gitu, Mbak Biru biasanya baca sirahnya Khadijah lagi. Khadijah itu orang yang kaya banget sampai semua hartanya, dan beliau itu bisnisnya lintas negara ya teman-teman. Khadijah itu nggak cuma se-Indonesia misalnya gitu, enggak. Beliau itu ekspor-impor, ekspedisi lintas negara. Jadi kebayang ya, cerdas banget, pengusaha yang levelnya tuh internasional gitu loh. Dan itu ketika menikah dengan Rasulullah, kayak semuanya itu diserahkan pada Rasulullah untuk berdakwah, untuk Rasulullah kelola. Dan itu Khadijah nggak pernah ngungkit-ungkit teman-teman. Kita muslimah ini kecenderungannya, mohon maaf nih, mulut kita nih kadang-kadang ngungkit-ngungkit. Pas teman-teman nanti kalau udah menikah mungkin kayak gitu ya, habis itu udah, dulu kalau nggak aku kasih modal, misalnya kayak gitu. Khadijah tuh enggak sama sekali teman-teman. Bayangkan semuanya dikasihin ke Rasulullah, bahkan sampai kemudian Khadijah mengalami blokade. Waktu itu kan setelah umat Islam diblokade sama orang-orang kafir, nggak boleh melakukan transaksi dengan umat Islam, itu kan langsung bisnisnya redup banget ya. Tapi nggak kemudian menyalahkan, waduh gara-gara aku nikah sama kamu nih jadi kayak gini, kan nggak gitu. Tapi benar-benar tetap full support sama Rasulullah. Itu luar biasa banget, istri yang benar-benar solehah banget. Ya iyalah, udah dijamin masuk surga. Nah makanya kenapa Rasulullah tuh rindu banget sama Khadijah meskipun beliau telah tiada. Jadilah kalau teman-teman nanti jadi istri, jadilah seperti Khadijah, istri yang selalu dikenang dan tidak pernah tergantikan meskipun telah tiada. Makanya Aisyah itu satu-satunya orang, kata Aisyah, yang aku tuh gak pernah ketemu sama sekali langsung berinteraksi, karena waktu itu Aisyah masih kecil banget, tapi aku cemburu banget itu cuma satu, yaitu Khadijah. Itu bayangkan, padahal gak pernah ketemu langsung, karena sering diungkit-ungkit sama Rasulullah. Itu refleks ya teman-teman kalau ungkit-ungkit, karena emang jasanya yang luar biasa banget. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kita sudah familiar banget ya dengan kisahnya Aisyah ini. Jadi beliau ini sangat cerdas, hafalannya luar biasa, ingatannya kuat banget, dan kemampuan analisisnya itu tingkat tinggi. Makanya berkah adanya Aisyah radhiyallahu anha, kita sampai sekarang mengenal fikih-fikih yang berhubungan dengan muslimah. Tentang fikih auratnya muslimah, tentang kalau kita haid harus gimana, tentang apa namanya, kalau misalnya kita haid lebih dari 15 hari hukumnya seperti apa.
Semua hukum yang berkaitan dengan perempuan itu teman-teman paling banyak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya nggak ada Aisyah, akan sulit kita ya teman-teman. Misalnya, aduh bagaimana nih, apa yang harus kita lakukan kalau saat haid terjadi seperti ini. Karena Aisyah berinteraksi langsung dengan Rasulullah di masa kenabiannya gitu. Jadi mengalami dan tahu, oh dulu saat seperti ini Rasulullah kemudian melakukan tindakan ini. Maka pernah suatu hari ada seorang sahabat yang nanya ke istri Rasulullah yang lain. Waktu itu Rasulullah udah meninggal. Wahai istri Rasulullah yang lain, Sayyidah Aisyah tadi, seandainya di bulan puasa itu kita mencium istri kita, itu batal nggak ya puasanya? Kata istrinya Rasulullah tadi, saya lupa namanya, yang Maimunah atau siapa, pokoknya intinya sudah agak sepuh gitu lah ya. Waduh, kalau masalah kayak gitu jangan tanya saya, kalau itu saya nggak punya experience seperti itu. Coba deh tanya Aisyah, itu mungkin punya pengalaman seperti itu. Nah akhirnya tanya Aisyah, wahai Aisyah, tadi saya sudah coba tanya nih ke istri Rasulullah yang lain, tapi ternyata tidak menemukan jawaban. Apakah kalau kita misalnya mencium istri kita di bulan puasa itu membatalkan puasa kita? Kata Aisyah, oh tidak, Rasulullah pernah menciumku saat di bulan Ramadan dan itu nggak membatalkan. Ya itu kan dari experience Aisyah teman-teman, nggak mungkin tetangga. Waktu itu saya lihat sih Aisyah kayak pernah deh dicium, kan nggak gitu. Nah itu diriwayatkan oleh beliau sehingga sampai sekarang menjadi panduan ilmu fikih kita, panduan kita dalam memutuskan berbagai banyak hal yang berhubungan dengan muslimah. Maka barokahnya orang yang cerdas itu, ilmu itu menjadi bisa diteruskan gitu teman-teman sampai saat ini. Nah makanya kalau teman-teman pengen jadi muslimah yang terus dikenang, itu salah satunya perlu cerdas, karena yang cerdas itulah yang bisa menjejakkan sejarah gitu loh teman-teman. Kita bisa ngelihat dari Aisyah, dari Khadijah, dan di Indonesia. Nah ini saya mau cerita, di Indonesia ada namanya Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah. Ini sering banget Mbak Guru ceritain untuk para muslimah ini karena harus banget teman-teman baca bukunya sendiri ya. Judulnya Syekhah Rangkayo Rahmah El Yunusiyah, ada bukunya. Ini neneknya teman saya kebetulan, jadi nenek buyutnya gitu loh teman-teman. Kebetulan sekarang yang mengelola ini Diniyah Putri Padang Panjang sekarang ini adalah teman sepelatihan dengan saya, jadi saya cukup kenal dengan beliau. Ini luar biasa banget. Jadi kalau sekarang orang-orang Indonesia berbondong-bondong kuliah ke Al-Azhar untuk menuntut ilmu, sampai kuliah berapa tahun misalnya. Dulu teman-teman, rektor Al-Azhar datang ke Indonesia, berguru ke Indonesia. Berguru kemana? Ke sini teman-teman, di Diniyah Putri Padang Panjang. Ini waktu itu sejak zaman penjajahan sudah berdiri ya teman-teman. Jadi beliau ini menjadi woman yang benar-benar berpikiran maju dan berpikiran sangat luar biasa gitu. Waktu itu perempuan itu dianggap, wah kalau perempuan ini berilmu itu nggak aman, nanti jadi nggak bisa taat sama suami, nanti takutnya dia jadi menuntut hak-hak yang sebenarnya itu bukan hak dia tapi dia tuntut. Sekarang banyak ya teman-teman berilmu tapi salah kaprah gitu loh, maksudnya karena tidak dilandasi dengan ilmu agama. Dia menganggap, loh ini kan hak asasi saya kan begini, kamu nggak berhak mengatur saya, misalnya itu gara-gara ilmu yang tidak lengkap gitu. Nah waktu itu para ulama zaman dulu juga khawatir kalau muslimah nanti khawatirnya berilmu banget, khawatirnya malah jadi nggak taat lagi sama suami, jadi bisa ngebantah sama suami. Makanya waktu itu saat Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah mendirikan sekolah khusus untuk muslimah, itu banyak teman-teman tentang gitu sama ulama waktu itu di Padang, karena waktu itu Padang termasuk pusatnya ulama ya teman-teman. Makanya teman-teman baca sejarah, itu salah satu ulama yang terkenal gitu ya. Bahkan di Mekah sampai jadi guru-guru ulama banyak banget di dunia. Salah satunya Syekh Minangkabawi ya. Jadi beliau bahkan mengarang kitab yang sampai sekarang jadi rujukan ya, luar biasa banget. Nah kata Syekh Rahmah Al-Yunusiyah, oh bukan, saya mendirikan sekolah ini bukan buat seperti itu, bukan biar para perempuan kemudian bisa membantah dan sebagainya, bukan. Justru dengan muslimah berpengetahuan, dia jadi bisa mendidik keluarganya dengan benar, dia jadi bisa bersikap yang benar gitu kepada suaminya, dia jadi berakhlak yang benar, dan dia juga punya soft skill gitu, punya soft skill untuk membantu suaminya bertahan hidup misalnya. Kalau waktu itu penjajahan ya teman-teman, jadi muslimah nggak sekedar cuma di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, tapi dia juga bisa berkarya. Karena kalau kita hanya mengerjakan pekerjaan rumah saja, itu sebenarnya bukan kewajiban kita ya teman-teman, bukan kewajiban loh, itu kewajiban suami menyukupi sandang, pangan, papan. Makanya kalau teman-teman belajar itu itu sebenarnya bukan kewajiban kita tapi kewajiban suami. Cuman kalau suaminya nggak punya dana untuk nyewa pembantu dan sebagainya, nah kita ketika melayani suami, ketika misalnya kita nyuci, masak dan sebagainya, nah itu
dapat pahala teman-teman, karena sudah membantu suami. Jadi makanya harusnya suaminya berterima kasih. Makanya carilah suami yang berilmu. Itu juga penting ya. Kok jadi ke sana? Nah itu. Nah jadi apa namanya, kata Syekh Ramal Yunus, ya pendidikan untuk perempuan itu diperlukan biar perempuannya otaknya cerdas sehingga bisa menjadi tiang yang kokoh bagi rumahnya. Kalau rumahnya kokoh, negaranya juga kokoh gitu. Karena madrasah pertama itu dimulai dari ibu ya teman-teman. Maka kalau seorang perempuan itu se-expert apapun dia di keilmuan apapun, setinggi apapun gelarnya, selama dilandasi dengan ilmu agama, dia akan mengerti mana batasan-batasan yang harus saya lakukan. Mana area-area yang, oh saya itu ketika di luar rumah, misalnya teman-teman nanti jadi profesor, di luar rumah teman-teman jadi menteri, sekalipun ketika di dalam rumah teman-teman sedang menjadi ibu, teman-teman sedang menjadi istri. Jadi lupakan yang di luar tadi, embel-embel gelar teman-teman, eselon berapa, terserah, itu di luar rumah. Pas di rumah, teman-teman tetaplah jadi seorang ibu dan seorang istri. Nah itulah yang akan membedakan seorang muslimah yang punya ilmu agama dan hanya punya ilmu pengetahuan saja. Makanya penting seorang muslimah itu punya ilmu yang lengkap. Nanti kita akan bahas ilmu apa aja sih yang perlu kita miliki. Kenapa sih kok kita harus terus belajar ya teman-teman? Zaman terus berubah. Zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Makanya teman-teman harus terus belajar dan terus belajar. Karena mungkin zaman dulu bahkan yang sudah profesor sekalipun, kalau Mbak Biru tuh dapat pesan dari profesor Mbak Biru tuh, Biru seandainya pun kamu nanti jadi profesor, ingat kamu cuma expert di bidang itu. Saya itu profesor, kata profesornya. Sekarang pakai Zoom aja saya nggak bisa, katanya. Waktu itu Zoom baru awal-awal ada gitu. Padahal saya profesor Biru sejak 20 tahun yang lalu, katanya. Tapi sekarang untuk pakai Zoom pun saya perlu minta dibantu orang lain. Itu contoh simple betapa saya perlu belajar terus, bahkan untuk hal-hal yang sangat kecil, katanya. Iya juga ya, kan gitu ya teman-teman. Se-expert apapun kita di bidang kita, kita tidak expert di bidang orang lain. Maka perlu untuk terus respect, menghormati orang lain, dan terus belajar. Dan teman-teman, kenapa sih kok kita harus belajar? Islam itu agama yang sangat saintis gitu ya. Agama yang sangat nyuruh kita untuk berpikir kritis. Agama yang nyuruh kita untuk mikir gitu ya. Makanya kenapa salah satu, ada dua ya, Nabi yang disebut sebagai uswatun hasanah di dalam Islam. Siapa itu teman-teman? Ada dua doang Nabi yang dimention di Al-Quran. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Selain Rasulullah SAW, siapakah Nabi itu? Salah di slide-nya kok sudah saya tunjukin ya. Nabi siapa teman-teman? Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu juga disebut sebagai uswatun hasanah selain Rasulullah SAW yang kita teladani gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu mengajarkan kita banyak hal teman-teman. Salah satunya adalah tentang pentingnya berpikir kritis. Karena Nabi Ibrahim itu a pure thinker ya. Jadi beliau benar-benar berpikir bahkan untuk mencari kebenaran. Ya Allah, apakah benar? Waktu itu untuk sampai menemukan Allah diawali dari proses berpikir. Itulah kenapa seharusnya semakin kita berpikir, semakin kita berpengetahuan, seharusnya semakin kita menemukan Allah. Jadi makanya teman-teman semakin ahli riset, semakin ahli di bidang keilmuan teman-teman, harusnya teman-teman semakin menemukan Allah. Teman-teman yang jurusan biologi, misalnya belajar tentang sel, belajar tentang macam-macam, ya Allah kok sempet ya Allah mikir seperti itu, keren banget ya. Semakin menemukan Allah. Teman-teman yang jurusan teknik, misalnya, wih keren banget teknologinya gini. Tapi kemudian ingat, loh yang bikin teknologi ini kan manusia. Dan manusia kan dari proses buah berpikir. Kok bisa ya Allah bikin makhluk secanggih manusia? Jadi akhirnya jadi kembali ke Allah lagi gitu. Masya Allah gitu. Jadi semakin teman-teman mempelajari, semakin teman-teman berpikir, semakin teman-teman menemukan Allah. Kalau teman-teman semakin belajar kok jadi nggak menemukan Allah, nah itu perlu dikaji ulang. Yang dipelajari itu bener apa enggak gitu ya. Tuh. Dan Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita jadi orang yang terus bertanya teman-teman. Never stop asking his father, asking his society. Dia nanya, kenapa masyarakat saya seperti ini? Kenapa masyarakat saya menyembah berhala? Kenapa dia bertanya-tanya? Nah itulah seorang saintis seperti itu ya teman-teman. Selalu bertanya. Kenapa ya ini seperti ini? Kenapa ya seperti ini? Saya inget deh tahun berapa ya waktu itu ada PIMNAS teman-teman. Ada yang dari IPB nggak? Waktu itu mereka itu mengkaji hukum tayamum. Itu sebenarnya kan kita kalau denger teori tayamum gitu ya, tentang fikih tayamum kayak biasa gitu ya. Tapi menarik karena anak-anak IPB waktu itu dia melihat tayamum itu dari perspektif sains.
kenapa sih kok kita harus tayamum? Lalu apa yang terjadi jika kita tayamum menggunakan debu yang tidak steril? Kan padahal di kondisi tertentu memang ada kondisi yang kita nggak bisa pakai air. Misalnya teman-teman kecelakaan atau gimana, terus habis itu bahaya kalau kena air, kan harus tayamum. Lah tapi gimana kalau tayamum tapi kita nggak bisa memastikan bahwa debu di sekitar kita itu steril, dan itu malah justru nggak aman buat kita. Jadi waktu itu mereka bikin karya debu yang steril untuk tayamum. Jadi bisa ya seperti itu. Maksudnya dari ini ya, dari ilmu fikih, tapi karena keep asking questions, terus habis itu aduh gimana ya kalau bisa terjadi seperti ini, akhirnya jadi menemukan sesuatu. Maka harusnya teman-teman kayak gitu ya, orangnya terus berpikir, terus bertanya, terus explore. Nabi Ibrahim tuh explore ya teman-teman, ngelihat bintang, masa sih kok besoknya udah nggak ada lagi, nggak mungkin kalau Tuhanku bisa hilang paginya, oh mungkin matahari kali. Nah, jadi beliau explore. Semakin teman-teman explore akan semakin menemukan ya teman-teman, dan never take things at face value. Nah, jadi nggak mudah ngejudge sesuatu ya teman-teman. Jadi kayak baru lihat ini, kayaknya orangnya kayak gini nih, nggak bisa kayak gitu. Tapi benar-benar explore, research, dan keep asking questions. Itu harusnya yang menjadi karakteristik seorang muslim. Maka seorang muslim itu harusnya orang yang kepo dalam hal belajar. Dia pengen terus belajar, nanya, penasaran, kenapa ya seperti ini, kenapa ya seperti itu, dan seterusnya. Dan ini nih teman-teman, ini di surah Yusuf ayat 108, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada ad'u ilallah ala basirah. Nah, jadi never accept anything with a closed. Jadi pentingnya buat teman-teman itu buat tadi selalu mengkaji ketika ada informasi, apalagi zaman sekarang ya teman-teman. Ini benar nggak informasinya? Saya coba baca jurnal A, saya baca jurnal B, saya baca penelitian ini. Jadi sampai teman-teman menemukan evidence yang qualified, ya. Begitu pula ketika teman-teman menemukan informasi dari si dia tuh kayak gini, cari evidence-nya dulu, bener nggak dia seperti itu? Dilakukan tabayyun, berpikir. Bahkan dalam proses berinteraksi pun kita perlu berpikir, perlu riset ya teman-teman. Seperti itu. Dan kenapa sih muslimah itu perlu berilmu? Ya, yang jelas kita akan menjadi penentu kualitas generasi bangsa ya teman-teman. Dan kita menjadi madrasatil ula, bener-bener ula banget ya, bener-bener ula banget. Dan bener-bener awal yang nggak bisa digantikan oleh peran yang lain selain muslimah. Mbak Biru ngerasa banget karena sekarang kebetulan lagi hamil teman-teman. Jadi kayak ngerti banget, ya Allah ini bayinya lagi kayak gini, saya harus gimana? Oh ini bayi saya usia segini udah mulai bisa bergerak. Oh dia perlu belajar seperti ini, saya harus bergerak seperti ini agar dia sistem vestibular sistemnya jadi bagus. Oh dia sekarang lagi di usia segini dia udah bisa mendengar. Oh dia biar belajar kosakata yang banyak saya harus mulai bicara nih, ngajak bicara di perut. Itu mereka udah mulai belajar dari dalam perut teman-teman. Nanti Mbak Biru ceritain ya. Dan yang perlu teman-teman ingat, kita akan mendidik manusia. Itu bukan hal yang simple ya teman-teman. Kalau mendidik hewan mungkin dengan teori pembiasaan diulang-ulang dia akan ngikutin. Kayak gajah diajarin gini, dilakukan secara berulang, dia akan ngikutin. Tapi manusia nggak seperti itu teman-teman, karena dia punya akal untuk berpikir. Oh ini aku perlu begini, aku perlu begini. Makanya Mbak Biru pernah bikin tulisan ya, selain Mbak Biru berpindah kan ya teman-teman ya, yang berpindah ya, nanti kalau nggak berpindah kasih tahu ya. Jadi takutnya Mbak Biru udah ngomong macam-macam teman, mana sih yang diomongin Mbak Biru gitu ya. Mbak Biru pernah nulis ini nih di Instagramnya Mbak Biru gitu ya. Kita mau jadi tenaga kesehatan aja perlu belajar 3-5 tahun. Teman-teman pengen paham sosiologi aja perlu kuliah sampai 4 tahun. Mau belajar sastra budaya perlu kuliah 4 tahun. Belajar usuluddin doang satu cabang agama harus perlu belajar 3-4 tahun. Giliran pengen jadi ibu, terus teman-teman memutuskan untuk kuliah, padahal mau mendidik manusia ya teman-teman, dibilang ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau cuma mau jadi ibu gitu ya teman-teman. Lupa kalau manusia itu aspeknya sangat lengkap. Bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Itu lengkap banget ya teman-teman, semua cabang ilmu masuk ke situ. Jadi kalau teman-teman misalnya sekarang lagi kuliah di jurusan teknik, nggak cukup ilmu tekniknya itu untuk mendidik manusia, tapi perlu belajar banyak ilmu yang lain, karena manusia aspeknya lengkap banget. Teman-teman yang masuk jurusan sosial, nggak cukup ilmu sosialnya untuk mendidik manusia. Anak kita nanti manusia loh teman-teman. Nah makanya perlu untuk terus belajar. Nah jadi nggak mudah ya teman-teman, dan itu dititipkan kepada kita, muslimah. Makanya itu amanah yang tidak mudah, dan semuanya perlu ilmu. Nah yang menarik teman-teman, bahwa Allah itu bener-bener kayak masrahin gitu loh manusia tuh kepada kita muslimah, bener-bener nih sok
mau diapain terserah. Jadi makanya bayi itu kan dia usia 6 bulan udah mulai bisa denger ya, bayi itu dalam kandungan kita udah mulai bisa denger teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau ngajarin bayinya bilingual, pengen anaknya bilingual, itu dari kandungan udah mulai di training, udah bisa bayinya teman-teman. Jadi dibiasakan teman-teman ngomong bilingual tapi dengan artikulasi yang benar. Itu udah ada risetnya, ternyata nanti anaknya lebih mudah belajar bilingual. Kenapa? Karena dari perut dia udah familiar dengan kosakata itu. Jadi sejak dalam perut bayi udah belajar. Kan nggak mungkin diwakili nama yang lain. Tetangga misalnya suruh ngajarin di perut kita, emang perut siapa? Nggak bisa, kita. Makanya kenapa muslimah itu madrasatil ula, bener-bener ula banget teman-teman. Dan saat bayi kita lahir, itu benar-benar kayak dipasrahin sama Allah. Sok sini, kamu didik terserah. Dia mau jadi seperti apa, tanggung jawab kamu. Kan Mbak Biru pernah ngobrol sama, kan Mbak itu kan gak cuma saya, suami saya juga. Iya, cuman maksudnya kalau yang di perut kan gak bisa. Suaminya yang support, biar ibunya selalu bahagia, biar anaknya gak stres gitu ya teman-teman. Nah, jadi pada saat lahir, ternyata sel otak anak itu kan jumlahnya bisa beda-beda ya teman-teman. Tapi rata-rata sekitar 100 miliar sel otak, banyak banget ya sel otaknya. Cuman yang menarik adalah satu sel otak dengan sel otak yang lainnya itu belum bersambung satu sama lain. Nah, kalau belum bersambung itu belum bekerja teman-teman, baru sedikit yang bersambung. Misalnya seperti area pendengaran, makanya bayi udah bisa dengar. Itulah kenapa saat bayi lahir udah perlu diadzanin. Makanya kok teman-teman menanti hamil, suaminya suruh latihan adzan. Biar adzannya bagus, jangan sampai bayinya lahir pertama kali dengar suara cempreng. Suara apa nih? Jadi akhirnya nggak berkesan gitu loh teman-teman. Kalau ayahnya itu latihan adzan yang bagus banget, bayinya pas lahir pertama kali suara yang didengar adalah suara yang sangat indah banget, itu bisa membekas loh di hati bayi. Makanya nanti ketika dia besar mendengar suara seperti itu, dia langsung bergegas menuju masjid. Karena berkesan banget ayahnya pas ngadzanin. Makanya teman-teman bener deh, cari suami nanti kalau misalnya udah mau hamil atau gimana, Mas latihan adzan dari sekarang. Ngapain sih dek? Pokoknya ke masjid sekarang adzan. Masih latihan, nanti anak saya nggak mau, adzannya biasa aja, harus yang bagus. Karena saya pengen suara yang pertama kali didengar oleh anak saya itulah suara yang akan membekas di hatinya, sehingga nanti ketika dia mendengar suara itu, suara adzan, dia akan bergegas. Ingat, ini yang suara yang pernah aku dengar pertama kali dulu ketika lahir di bumi. Nah itu tuh teman-teman, suruh latihan ya calon-calon suaminya. Tuh, jadi ini nih teman-teman. Terus setelah itu nanti dia akan terus bersambung. Jadi antara sel otak itu bersambung tergantung apa? Tergantung stimulasi yang diberikan oleh ibunya. Jadi nggak cuma ibunya ya, orang dewasa yang ada di sekitarnya, terutama tapi ibunya. Kenapa? Karena bayi itu pertama kali lahir di bumi, suara yang dikenali itu adalah suara ibunya. Kok bisa? Ya karena dia paling familiar. Lah di perut kan paling deket sama mulut ibunya ya teman-teman. Jadi dia di perut itu udah denger suara perut ibunya, kerucuk-kerucuk gitu kan, suara detak jantung ibunya. Itulah kenapa kalau bayi nangis terus dipeluk sama ibunya, sini mama peluk, baru dipeluk doang dia diam teman-teman. Karena dia merasa aman, dia merasa nyaman. Ini aku denger detak jantung yang dulu kayaknya aku pernah denger suara ini. Aku kalau pas lagi deket suara itu kayak ngerasa nyaman banget. Tuh, jadi makanya teman-teman pastikan jadi ibu yang tadi nyaman gitu ya buat anak-anaknya. Seperti itu. Nah, semakin banyak stimulasi yang diberikan oleh ibunya kepada anaknya, maka semakin banyak sel otak yang tersambung dan nanti anaknya akan semakin cerdas. Dan itu pembangunan itu paling masif di 2 tahun pertama ya teman-teman. Itulah kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk menyusui selama 2 tahun. Nah, jadi ada maksudnya. Nah, para researcher penasaran, kenapa sih kok harus 2 tahun? Melakukanlah riset, ketemulah data ini. Oh, ternyata usia 0 sampai 2 tahun itu lagi pembangunan otak yang sangat masif. Dan masa itu nggak bisa digantikan dengan masa yang lain. Nah, itulah peran teman-teman sebagai seorang researcher. Jadi melihat kenapa ya Allah memerintahkan seperti ini, pasti ada maksud dan tujuannya. Dan itu luar biasa ya. Allah itu kalau punya perintah itu pasti untuk kebaikan hambanya. Ini yang pertama. Dan ini teman-teman, bahkan anak-anak itu belajar tentang rasa, anak-anak belajar tentang macam-macam kata-kata itu sejak dari perut ya teman-teman. Jadi kemarin ada teman saya yang cerita, oh ustazah, saya tuh dulu pas hamil suka banget makan stroberi, sekarang anaknya suka loh makan stroberi. Ya emang kok bisa seperti itu sih? Ya emang bisa. Kenapa? Karena cairan amnion, karena Mbak Biru kemarin habis dicek cairan amnionnya teman-teman. Jadi cairan amnion teman-teman tahu ya, cairan ketuban
Iya, sebentar ya teman-teman, ada yang ngetuk pintu rumah saya, sebentar sekali, maaf. Iya, sebentar. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ya, kasih ya Ustaz. Maaf ya teman-teman, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai di rasa ya. Jadi apa namanya? Jadi ternyata cairan amnion kita itu teman-teman, cairan ketuban yang nanti kalau teman-teman hamil, Mbak Biru pas banget soalnya emang lagi mengalami. Jadi kayak tahu, oh ini di dalam lagi rasa ini nih. Jadi itu ada rasanya, ternyata cairan ketuban itu ada rasanya. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya pahit, tergantung apa yang dimakan oleh ibunya. Dan anak bayi itu ini pas usia 16 weeks dia udah mulai menelan tuh, cairan amnionnya ditelan, terus itu akan mematangkan paru-parunya, dia mulai mengenali rasa. Jadi semakin ibunya tuh makan apa, dia akan familiar dengan rasa itu. Makanya kalau teman-teman lagi hamil nggak boleh picky eaters, nggak boleh pilih-pilih, aku maunya makan Indomie aja, nggak boleh, karena anaknya itu jadi suka Indomie loh, perasaan lah ini ternyata gitu ya. Jadi apa namanya, ibunya suka makan Indomie ya, jadi apa namanya itu penting teman-teman makan bervariasi biar nanti anaknya juga mengenal berbagai macam rasa dari dalam kandungan, sehingga akhirnya nanti pas dia lahir ya udah dia nggak jadi picky eaters gitu, karena dia sudah familiar dengan banyak rasa. Dan itu proses pendidikan rasa aja teman-teman dimulai dari bayi usia 16 minggu di dalam perut ibu. Nggak bisa diganti nama tetangga. Jadi makanya peran ayah kan penting, iya penting, tapi tetap ibu nggak bisa digantiin gitu loh teman-teman. Makanya kenapa disebut oleh Imam Asy-Syafi'i madrasatil ula, bener-bener ula banget, nggak bisa diganti nama yang lain. Kayak gitu. Dan yang perlu kita ingat nih, kualitas generasi kita itu sebenarnya adalah buah karya seorang muslimah. Jadi generasinya bakal seperti apa? Ya tergantung kita ibunya seperti apa. Karena anak lahir itu tergantung perilaku ibunya selama hamil teman-teman. Makanya kenapa kalau lagi hamil nggak boleh ngomong sembarangan. Karena tadi dia didengar sama anak. Apalagi kalau teman-teman udah trimester 3, bayinya udah bisa dengar, dia tahu apa yang diomongin sama ibunya. Ibunya suka ngegosip, misalnya tuh suka nonton drakor. Loh, pas anaknya lahir kok punya kosakata kayak gitu? Dari mana dia belajar? Lo denger. Jadi bayi itu nggak cuma dengar suara ibunya sebenarnya, dia dengar suara dari lingkungan. Oleh karena itu makanya pernah ada riset ibu hamil yang tinggal di lingkungan industri, maksudnya yang ramai banget, bisa deket mesin-mesin yang bekerja di area industri, dan ibu yang bekerja di tempat yang tenang, itu ternyata kemampuan psikologis bayinya itu berbeda teman-teman. Karena rupanya bayinya di dalam perut udah ribet banget dengar suara macam-macam, mesin-mesin macam-macam, dan itu nggak aman gitu untuk pendengaran bayinya kayak gitu ya. Jadi karena dia udah bisa mendengar, cuman suara yang paling dominan didengar adalah suara ibunya. Makanya teman-teman hati-hati kalau bicara, karena bayi kita dengar. Jadi apa yang didengar ibunya akan didengar oleh bayi. Kalau teman-teman dengerin drakor tiap hari, anaknya khatam tuh drakor ya. Makanya kalau teman-teman tiap hari dengerinnya murotal, hafalan Al-Quran, teman-teman ngaji, anaknya akan familiar dengan itu. Makanya nanti akan kita bahas, penting banget buat teman-teman belajar termasuk ilmu tajwid macam-macam sebelum teman-teman nikah. Karena probabilitasnya ketika teman-teman memutuskan untuk menikah, itu artinya teman-teman memutuskan siap menjadi ibu. Dan ketika teman-teman siap menjadi ibu, ya teman-teman harus sudah memulai masa pendidikan itu tadi gitu loh, di dalam perut. Dan belum belajar kan repot jadinya. Makanya belajarnya dari sekarang, tidak menunggu nanti gitu ya teman-teman. Nah, karena semakin akurat kita, teman-teman misalnya, oh anaknya nanti pengen bilingual yang akurat, teman-teman dari pas hamil udah ngomong bilingualnya akurat, bahasa Inggrisnya benar-benar harus fasih. Nanti anaknya insya Allah cepat belajarnya, udah ada risetnya soalnya teman-teman ya. Nah, sama termasuk ketika teman-teman pengen anaknya hafidz Quran, pengen gini-gini, ya dari pas hamil teman-teman udah sering dibacain Quran yang akurat. Karena dia nanti ketika lahir familiar dengan suara itu. Jadi pernah ada risetnya waktu itu pakai bukunya itu loh teman-teman, Dr. Seuss. Teman-teman pernah tahu nggak? Yang sampai sekarang sih terkenal bukunya itu, ada di marketplace biasanya, judulnya A Cat on the Head. Nah, jadi waktu itu pernah dilakukan riset, ibunya itu pas bayinya di trimester 3 usia 6 bulan ke atas itu tiap hari kayak bacain cerita gitu loh teman-teman. Bayi dalam perut itu dibacain cerita, dia kan bisa dengar. Dibacain buku itu tiap hari gitu kan. Sampai akhirnya pas bayi itu setelah lahir, ini proses riset ya teman-teman, riset, penasaran nih para researcher ini, sebenarnya bisa denger nggak sih, dia bisa inget nggak apa yang pernah didengar selama di perut gitu loh. Nah jadi akhirnya bayi udah lahir, habis lahir dibacain buku yang sama teman-teman.
Rupanya bayinya itu saat menyusu, pas gak dibacain cerita itu, dia biasa aja, nyusunya relax gitu. Tapi habis dibacain cerita itu, dia kayak jadi semangat gitu, apa nyusunya gitu. Nah dari situ kemudian para expert menyimpulkan bahwa ternyata apa yang didengar bayi selama di dalam perut ibu itu jadi memori dia gitu, dia inget gitu. Ini kayaknya pernah denger deh, familiar deh dulu pas di perut gitu. Nah, jadi makanya hati-hati pas teman-teman bicara ya. Tuh, jadi it's not babysitting, it's brain building. Nah dan untuk brain building teman-teman perlu ilmu. Nah karena kita nggak bisa memberi apa-apa yang kita tidak punya ya teman-teman, tuh inget tuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ilmu apa yang perlu kita pelajari? Tapi izin minum ya teman-teman. Kalau teman-teman minum juga boleh. Sebentar. Nah, ilmu apa yang perlu kita pelajari? Pertanyaannya. Yang pertama, Iqra ya teman-teman. Nah, Allah kan perintahnya Iqra. Iqra itu sebenarnya apa sih yang dibaca? Ya semuanya dibaca teman-teman. Semuanya dibaca. Kita membaca alam, kita membaca Al-Quran, kita juga membaca ayat-ayat Allah. Manusia kita juga baca. Ketika ketemu orang, kenapa ya orangnya berperilaku seperti ini, kenapa ya itu seperti itu, kita baca semuanya. Ada ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat Allah yang memang tertulis di Al-Quran. Teman-teman baca Al-Quran, teman-teman ikut ngaji kayak gini, ikut kajian, ikut pengajian dan sebagainya, itu dalam rangka teman-teman memahami ayat-ayat qauliyah dan juga ayat kauniyah, ciptaan Allah ya, alam teman-teman. Makanya misalnya jurusan apa melakukan riset, PKM, macam-macam. Nah itu dalam rangka membaca ayat-ayat kauniyah. Jadi beberapa waktu lalu Mbak Biru ngisi di mana ya, UI apa di mana, membahas tentang bagaimana cara menyeimbangkan antara ilmu dunia dan akhirat. Ya sebentar, kalau teman-teman riset itu dianggap ilmu akhirat aja, bukan ilmu dunia, loh itu cara membaca ayat Allah juga teman-teman. Jadi teman-teman riset itu bagian dari ibadah ya, kalau teman-teman niatkan untuk membaca ayat Allah. Karena semakin teman-teman riset, teman-teman explore, seharusnya teman-teman semakin menemukan Allah. Karena ya tadi, ternyata Allah tuh keren banget ya menciptakan begini. Oh ternyata kok sempet ya Allah bikin bakteri aja warnanya warna-warni gitu, kayak nggak ada yang diurusin aja gitu ya. Kenapa ya tadi yang dibacakan ayatnya oleh ada yang tilawah tadi, Allah nggak bikin, seandainya Allah mau, Allah bisa bikin satu template. Maksudnya manusia tuh di bumi ini sama aja wajahnya kayak di Marcelina semua gitu kan. Kalau Allah males-malesan gitu kayak udah satu template aja sekali cetak kan gitu. Tapi Allah nggak gitu ya teman-teman. Orang kembar aja beda gitu loh. Itu kan keren banget. Kok sempet ya Allah mikirin kayak gitu. Maksudnya untuk membuat desain, nah, teman-teman yang jurusan desain itu kan bikin satu desain aja berapa hari gitu kan. Ini Allah tiap hari berapa ratus, berapa ribu manusia yang lahir di bumi, desainnya beda-beda loh. Bikin template-nya kayak mana kan gitu. Nah itu maksudnya keren banget gitu ya. Itu kemudian yang berikutnya yang penting banget adalah ilmu agama ya teman-teman. Itu penting banget buat belajar. Apa aja sih ilmu agama yang perlu dipelajari? Adab. Karena adab sebelum ilmu ya teman-teman. Nah termasuk adab dalam menuntut ilmu juga penting. Makanya kalau teman-teman di pesantren biasanya yang pertama kali dipelajari itu adalah ilmu adab ini. Bagaimana sih seharusnya kita menuntut ilmu, adabnya gimana? Ilmu fikih itu penting, terutama banyak ya, maksudnya termasuk nanti fikih munakahat macam-macam, termasuk najis macam-macam. Kalau teman-teman nggak ngerti itu nggak aman loh teman-teman. Contohnya begini, teman-teman udah nikah nih, habis itu punya anak, wah anaknya ngompol. Karena teman-teman nggak tahu tentang ilmu fikihnya najis itu seperti apa, lu dipel. Padahal bayinya misalnya dia udah ada MPASI-nya, nggak cuma ASI doang. Dia dipel, langsung dipel gitu. Lah itu najisnya rata satu rumah teman-teman. Nah itu kan contoh simple gitu loh, akibat ketidakfahaman dengan ilmu gitu loh. Kalau teman-teman tahu kan ya najisnya dihilangin dulu, baru kemudian dipel gitu loh. Itu contoh simple. Jadi gara-gara nggak ngerti, akhirnya kan jadi tempatnya serumah najis semua itu kalau dipel semuanya. Terus teman-teman kalau mau sholat, ya gimana tuh? Jadi sholatnya bisa jadi nggak sah karena di tempat yang najis, kan jadi repot. Berawal dari ketidaktahuan, jadi ujungnya bisa kemana-mana gitu loh teman-teman. Nah jadi itu hal yang simple. Ilmu tajwid ya, tentang baca Al-Quran yang akurat seperti apa. Dan itu dari sekarang ya, karena teman-teman nanti pas hamil tadi akan membacakan kepada bayi yang ada di perutnya, biar dia pas mendengar itu sudah bacaan yang akurat. Makanya dari sekarang belajar. Ini aku mau menyiapkan peradaban yang lebih baik dari sekarang, makanya aku belajar. Tuh, ilmu akidah, tauhid dan sebagainya banyak ya teman-teman, cabang-cabang ilmu agama yang itu paling enggak teman-teman belajar fikih dasar lah minimal. Kan mbak kita kan nggak di pesantren misalnya kan saya kan nggak di pesantren mbak, kayak nggak sempet gitu loh kalau belajar secara mendalam banget. Tapi teman-teman tetap perlu belajar ya, paling nggak
ya fikih-fikih dasar, sholat, jangan sampai mas sholat duhur berapa rakaat terlalu bersemangat gitu kan, wah kayaknya cuma 4 rakaat nggak oke deh, aku mau nambahin, waduh ini misalnya itu sholat sunnah misalnya, kok apa namanya dikiranya semua sholat tuh ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya gitu kan, akhirnya habis sholat asar ba'diyah asar, wow itu kan nambah-nambahin contohnya. Jadi karena terlalu bersemangat tapi tidak dilandasi ilmu, jadinya jadi malah bikin aliran sendiri ya teman-teman. Tuh hati-hati ya, ilmu sains juga perlu karena kita hidup di alam ya teman-teman, kita perlu membaca alam. Jadi teman-teman misalnya kalau nggak paham sains gitu kan, terjadi kebakaran kan teman-teman tahu, kalau kebakaran tuh terjadi zat apa nih, ada gas apa yang terjadi, kalau salah kan bisa teman-teman ada kebakaran malah disemprot apa gitu kan, wah itu malah tambah kebakaran. Itu contoh simple gitu loh, pentingnya memahami ilmu sains. Misalnya konsep tekanan kan, itu hal-hal yang kayak mbak aku tuh kan bukan jurusan sains, kenapa sih di SMA dan sebagainya perlu untuk belajar macam-macam kayak gitu, kayak nggak ada manfaatnya. Lu ada, kita dalam hidup ini semuanya pakai konsep sains kan teman-teman. Teman-teman motong, kenapa ya kalau pakai pisau yang ini lebih runcing kok jadi lebih cepat motongnya, itu kan konsep tekanan dan sebagainya ya, kayak gitu. Ilmu sosial karena teman-teman akan berinteraksi dengan manusia. Ilmu ekonomi, pokoknya semuanya dipelajari, public speaking macam-macam ya teman-teman, semua dipelajari. Karena tadi kita akan hidup di bumi ini yang nggak cukup dengan satu ilmu aja. Maka kalau guru saya tuh bilang, seorang muslimah itu nggak cukup PhD di satu bidang sebenarnya gitu mas. Karena apa? Tadi untuk hidup nggak cukup dengan satu ilmu pengetahuan aja. Artinya perlu kita highlight bahwa penting banget seorang muslimah itu belajar banyak hal selain di ilmu yang dia fokuskan untuk belajar. Karena tadi dia akan mendidik manusia, yang manusia itu aspeknya sangat lengkap banget, manusia seutuhnya ya teman-teman. Tuh, dan belajar baca dari sekarang, belajar baca terus sampai akhir hayat kita. Karena tadi teman-teman, se-expert-expertnya kita ada yang berubah, ada yang perlu kita pelajari ya. Jadi disiapkannya dari sekarang. Ilmu ekonomi itu penting loh teman-teman. Nanti teman-teman bakal jadi manajer keuangan di rumah. Jadi kok mbak aku tuh kayak jadi bendahara di organisasi kayak nggak ada manfaatnya? Ada. Mbak Birul belajar tentang macam-macam, catatan keluar, catatan masuk, macam-macam dari karena jadi bendahara teman-teman, dan sampai sekarang itu bermanfaat loh. Itu bikin transparansi laporan keuangan akhir bulan gitu ya. Mbak Birul kadang-kadang bikin kayak gitu teman-teman, dana masuk berapa, dana keluar berapa, jadi di akhir bulan bisa report ke suami. Jadi kita bulan ini pendapatannya naik sekian persen, ini gini. Itu habis itu sama suami, ini ATM bawa aja lah dek, kan gitu. Karena trustnya terbangun gitu loh teman-teman, gara-gara kita punya ilmunya di situ gitu. Jadi teman-teman perlu belajar. Makanya sekarang mumpung teman-teman lagi jadi mahasiswa, ada kesempatan belajar, udah belajar semuanya gitu ya. Karena teman-teman itu pasti ada manfaatnya di masa yang akan datang. Tuh. Nah, dan jadilah ibu yang kaya ya teman-teman. Karena ibu yang kaya dengan ilmu itu akan menjadikan generasi yang kaya ya. Jadi segalanya, tahu segalanya. Makanya anak akan bangga dengan ibu yang tahu apapun. Jadi kita anaknya tuh perlu tahu tentang apa, mama itu kenapa seperti itu, mamanya jadi tempat untuk menemukan jawaban. Mama kenapa ya itu seperti itu, oh iya soalnya ini begini, mamaku keren banget ya tahu macem-macem gitu ya. Tapi pastikan jawaban kita akurat ya teman-teman. Kalau kita nggak tahu bilang, kalau kita nggak tahu jangan sampai mengada-ada, mama kenapa sih kok itu terjadi seperti itu, iya itu kayaknya. Nah kayaknya nggak bisa ya teman-teman. Kalau kita menjawab pertanyaan anak itu harus berdasarkan sains dan akurat ya, jangan sampai salah jawab. Kalau emang kita nggak ngerti, kasih tahu, mama belum tahu, nanti kita coba cari tahu di buku ya. Mama perlu berapa hari untuk cari tahu jawabannya. Kadang anak gitu loh teman-teman, waduh berapa hari nih, yaudah mama perlu waktu 2 hari. Habis itu dia inget teman-teman, 2 hari kemudian dia nanya, mama udah ketemu belum jawabannya yang kemarin? Yang mana ya? Aduh ya itu kadang-kadang kita lupa ya. Jadi anak kita tuh ingatannya kuat banget ya. Jadi ibu yang kaya akan menjadikan generasi yang kaya. Kayak apa teman-teman ya? Kayak ilmu, karya, pengalaman, wawasan. Nah itu semuanya akan membantu membangun generasi kita menjadi generasi yang kaya ya teman-teman. Nah ada pertanyaan editornya yang terakhir tuh, fikih pernikahan ya teman-teman, perlu nggak sih belajar dari sekarang mbak? Kan kita masih semester awal, perlu nggak sih? Jadi teman-teman yang perlu Mbak Birul highlight, ilmu itu dengan teman-teman belajar terus tahu ilmunya itu membuat kita jadi mengerti dan membuat kita punya landasan berpikir sebelum bertindak,
membuat keputusan, karena semuanya dilandasi dengan ilmu gitu. Ketika misalnya kenapa sih yang kayak gini ditolak, padahal kan ganteng banget, ini keren banget kayak gini, tapi karena kita punya ilmu, oh dalam Islam itu kita prioritasnya ini, kita pilih seperti ini. Dan nanti ketika teman-teman sudah menikah juga akan dengan punya ilmu itu, kayak misalnya aduh gimana ya, aku misalnya kerja tapi harus LDRan, itu kan sebenarnya harus dilandasi dengan ilmu teman-teman. Waduh gimana ya, bisa nggak ya kalau aku seperti itu, terus akhirnya nggak melaksanakan perannya sebagai seorang istri misalnya, atau aku nanti full time mom atau mau jadi sambil kerja ya, kalau aku sambil kerja nanti gimana ya, ini bisa ke-handle nggak, itu kan agama boleh nggak. Nah jadi kita kembalikan semuanya ke ilmu, sehingga ketika kita membuat decision itu nggak asal-asal sesuai dengan kemauan dan ego kita, tapi memang berlandaskan ilmu. Allah boleh nggak kayak gitu, kalau emang boleh ya udah kita ikutin, kalau nggak boleh ya jangan, kan gitu. Dan itu yang kedua adalah menjadi istri solihah itu nggak mudah ya teman-teman. Kok sampai kayak Khadijah tadi, teman-teman keren banget, itu nggak mudah, bener-bener nggak mudah, ujiannya ada aja. Maksudnya contohnya gini, teman-teman misalnya punya cita-cita A gitu, udah pengen banget gitu, pokoknya aku perjuangkan gini. Tapi kan ada kondisi yang kita nggak harus mencapai itu gitu. Ada kalanya kita harus menahan ego kita. Tapi di sisi lain misalnya, oh ternyata anaknya, aduh perlu nih aku mendidik anak, aku prioritasnya harus ini dulu. Baru nanti aku ambil PhD setelah ini. Baru aku ambil S2 setelah ini misalnya. Jadi kadang-kadang hal seperti itu ketika teman-teman di kondisi real itu nggak mudah ya teman-teman. Karena menikah itu menyatukan dua orang yang paling berbeda di muka bumi ini. Laki-laki dan perempuan itu dari struktur otaknya udah ada bedanya, struktur anatomi fisiologinya berbeda. Jadi dua orang yang berbeda tapi ketemu jadi satu, dan mereka harus saling support gitu teman-teman. Itu nggak mudah, serius nggak mudah. Jadi makanya perlu ilmu biar kita jadi seorang muslimah yang tadi ketika membuat decision making, ketika memandang sesuatu itu nggak berdasarkan asumsi, tapi memang berdasarkan landasan. Karena sekarang banyak banget ya, kalau teman-teman misalnya baca tentang feminisme dan sebagainya, itu kayak pengen menuntut lebih gitu. Kenapa sih ini kan hakku gini-gini nih, ini nggak boleh kayak gini. Nah jadi kadang-kadang kalau Mbak Birul amati gitu, ini kenapa ya orangnya bisa berpendapat seperti ini gitu. Karena bisa jadi ada yang mungkin dia belajar, ada juga yang karena sama sekali nggak ngerti gitu. Akhirnya menurut dia harusnya kan kayak gini. Nggak bisa ya teman-teman kalau menurut kayak gitu. Tapi menurut Allah gimana? Nah itu pentingnya ilmu tuh membuat kita jadi bisa melandasi ini menurut Allah gimana. Dan agar kita nggak salah menempatkan diri ya, termasuk salah mempersepsikan hak, kewajiban dan sebagainya ya. Jadi misalnya, oh kenapa sih kalau nanti jadi seorang ibu harus hanya mengurus rumah? Nah itu kok teman-teman tahu, itu mengurus rumah, bersih-bersih itu bukan tugas kita kok sebenarnya, kan gitu ya. Jadi makanya penting punya suami yang tahu gitu kan. Nah itu bukan tugas kita sebenarnya, tapi kalau kita melaksanakan itu sebagai bentuk kasih sayang kita pada suami kita. Kita bantu suami kita, makanya harusnya suaminya berterima kasih ke kita, udah nggak usah nyewa pembantu, nggak usah gini gitu kan. Nah jadi itu, jadi ketika teman-teman paham ilmunya ya udah biasa aja, maksudnya enggak yang dikit-dikit menuntut, dikit-dikit merasa aku dipersekusi. Jadi yang kayak gitu tuh, jadi biasa aja gitu. Dan penting untuk memastikan teman-teman semua kegiatan kita dilandasi ilmu ya, semua kegiatan kita. Mbak Biru tuh ingat beberapa waktu yang lalu cerita sama gurunya Mbak Biru kan gitu, apa sih kegiatan kamu biasanya, katanya, oh Bu saya biasanya bangun kayak jam 3 pagi, habis itu habis mandi terus baru sholat tahajud gini. Apa yang membuat kamu memutuskan mandi jam 3 pagi? Kata dia. Saya langsung, kalau dari riset yang saya baca, mandi pagi itu bagus untuk kesehatan. Coba kamu, riset yang kamu baca itu mandi paginya jam berapa? Apakah kamu sudah menemukan waktu yang tepat sehingga kamu memutuskan mandi jam 3 itu berdasarkan riset? Kata dia. Apakah itu aman untuk kesehatan? Terus kata beliau di terakhir itu, pastikan setiap decision, bahkan agenda yang kamu buat, itu ada landasan ilmunya. Kenapa jam segini kegiatan kamu seperti ini? Oh iya ya, habis itu Mbak Biru baca-baca buku lagi. Sebentar yang bagusnya jam berapa ya? Habis subuh, sebelum subuh, apa sebelum subuhnya itu berapa menit sebelumnya? Akhirnya jadi baca-baca lagi gitu loh teman-teman. Jadi bahkan ketika kita membuat agenda kayak gitu tuh harus benar-benar mikir, ini landasan sainsnya seperti apa? Ilmunya seperti apa gitu loh teman-teman. Dan itu nggak mudah ya teman-teman. Mbak Biru kayak pas habis kayak gitu, oh gitu ya. Habis itu oh gitu ya. Oke, Mbak Biru baca-baca lagi gitu ya. Jadi ketika memutuskan teman-teman, kenapa gosok gigi sehari 2 kali? Apa evidence-nya? Kenapa 2 kali? Kenapa di jam itu misalnya? Kenapa teman-teman tidurnya jam segini?
Apa evidence-nya? Nah itu harus jelas ya teman-teman. Kayak misalnya mbak aku tuh orangnya suka begadang. Loh, emang ada ilmu misalnya riset yang menemukan bahwa begadang tuh punya efek yang bagus. Misalnya bagaimana secara Islamnya, gimana saintis bagaimana menemukannya. Jadi akhirnya kita akan jadi lebih bijak dalam membuat keputusan dalam hidup teman-teman, karena kita punya landasan ilmunya. Saya melakukan seperti ini karena emang ilmunya benar bilang begini gitu loh. Jadi akhirnya ya udah hidupnya jadi lebih aman dan lebih terarah karena dilandasi dengan ilmu. Jadi nggak sekedar baik dalam perspektif kita, tapi emang benar secara pengetahuan dan secara ilmu agama gitu loh. Jadi karena semuanya dalam agama kita itu sudah diatur sama Allah. Dan baiknya Allah itu kita dikasih sosok manusia untuk memudahkan memvisualisasikan apa-apa yang Allah maksud dengan mengirimkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan keteladanan pada kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana ketika orang lain marah dengan kita, apa yang harus kita lakukan. Kan nggak cuma teori, tapi Allah kasih prakteknya langsung. Ini loh, lihat Rasulullah udah kayak gitu, kamu kayak gitu, nah, kan kayak gitu. Jadi untuk memvisualisasikan ilmu-ilmu yang Allah berikan gitu loh. Jadi kita kayak oh maksudnya gitu, jadi lebih mudah gitu ya. Itu baik banget. Makanya belajarnya dari sekarang ya teman-teman, nggak nunggu nanti. Karena kalau teman-teman udah on fire, udah berperang, tiba-tiba aduh dia maju mundur ya, maju mundur, nah itu bahaya. Makanya belajarnya dari sekarang sebelum teman-teman nikah, biar pas udah nikah itu udah kayak settle down, ya udah biasa aja. Meskipun tetap terus belajar ya teman-teman, karena belajar tadi nggak ada berhentinya kayak gitu. Nah terakhir tentang potensi nih, mbak aku tuh kayak ngerasa kan aku nggak ada waktu lagi mbak buat belajar, kayak sibuk banget, laporan aja banyak banget, ya Allah praktikum, abis itu UAS, pokoknya nggak sempet deh. Ya gitu ya teman-teman. Ingat teman-teman, kita itu sama Allah dibekali potensi untuk belajar banyak hal. Otak kita itu untungnya kapasitasnya nggak limited berapa giga gitu ya, habis itu penuh tuh 1 tera, aduh nggak bisa lagi buat, nggak kayak gitu. Tapi Allah itu kasih otak kita kemampuan untuk terus berubah sepanjang waktu selama kita mau merubahnya. Sebenarnya ini penelitian udah lama, kalau teman-teman pernah baca teori ini namanya brain plasticity. Jadi bahwa otak kita itu ternyata plastis banget, dia bisa berubah setiap hari selama kita mau merubahnya. Jadi misalnya teman-teman ngerasa mentok, mbak kayak aku tuh nggak bisa mikir lagi kayak gini, itu perasaan kita aja. Tapi Allah ngasih otak kita kemampuan untuk terus berubah sepanjang kita mau merubah. Jadi sebenarnya kita bisa, mau belajar apa aja bisa, tergantung kita mau nggak, seberapa keras kita mempelajarinya. Tuh, dan Allah sudah kasih kita fasilitas penglihatan, pendengaran, perabaan, semua indera kita itu untuk memfasilitasi kita belajar. Ya, semua itu potensi. Terakhir Mbak Biru punya cerita, teman-teman udah tahu nggak ini siapa? Aduh, dan saya tulis namanya, Helen Keller. Pernah tahu nggak sih teman-teman? Ini bukan seorang muslim, tapi Mbak Biru tercambuk gitu ya habis baca ini. Nonton filmnya sih lebih tepatnya, ada filmnya ya tentang Helen Keller. Jadi bagus banget. Kayak ya Allah, selama ini aku tuh ngapain gitu loh. Jadi kalau teman-teman pernah baca, nanti baca sendiri deh. Ada bukunya juga tentang Helen Keller, ada juga filmnya. Kayaknya kalau nonton film lebih cepet ya, karena 1 jam nggak kerasa pas baca buku. Ya Allah, ini nggak selesai kapan nih kelarnya gitu ya. Ada filmnya, judulnya Black kalau nggak salah. Jadi bukan Mbak Biru nyuruh teman-teman nonton film, enggak, tapi ini bener-bener Mbak Biru nangis deh habis nonton ini. Maksudnya kayak menyadari bahwa ya Allah, ini orang yang sudah Allah batasi potensinya aja masih husnudzon terhadap apa yang Allah berikan. Lah saya ini udah punya potensi banyak, kok masih kadang mengeluh gitu loh. Jadi Helen Keller ini teman-teman, beliau terkenal ya sebagai aktivis hak asasi manusia, politisi, macam-macam kalau teman-teman baca sejarahnya. Jadi beliau ini pas lahirnya normal, tapi pas kayak usia 2 tahun gitu mengalami sakit-sakit yang akhirnya bikin dia itu buta dan tuli. Bayangin teman-teman, buta plus tuli. Kalau cuma buta doang, mungkin dia masih bisa dapat input dari pendengaran kan, masih bisa belajar dari pendengaran. Ini orangnya nggak bisa ngelihat plus nggak bisa denger. Bayangin, kan orang nggak bisa denger aja udah nggak bisa bicara, jadinya kan bisu. Ini udah nggak bisa lihat plus nggak bisa denger. Makanya keluarganya tuh sampai kewalahan gimana ngajarin ini anak gitu, karena dia sama sekali nggak bisa dapat stimulus dari luar gitu loh. Diceritain gimana nggak ngerti. Untungnya dia ketemu guru ini, gurunya luar biasa banget. Nah makanya penting teman-teman ini kan nanti menjadi madrasah, jadi guru bagi anak-anaknya. Makanya semakin canggih gurunya, semakin canggih ibunya, semakin canggih anaknya. Kata gurunya, ini kan tadi mau dimasukin ke rumah sakit jiwa Helen Keller nih. Terus kata gurunya, Helen Keller ini bukan gangguan jiwa, dia sehat.
cuman dia nggak bisa menangkap apa yang terjadi di lingkungannya karena dia nggak punya fasilitas indera untuk menangkap itu gitu. Terus akhirnya kata gurunya, tapi dia masih punya satu indera yang bekerja. Indera apa teman-teman? Selain indera penglihatan, pendengaran yang untuk stimulus dari luar, indera apa? Iya, punya indera peraba. Dia punya indera peraba gitu. Jadi gurunya, dia masih punya indera peraba untuk belajar. Makanya di gambarnya kenapa dia pegang mulut, karena dia meraba mulut orang itu teman-teman untuk memahami orang itu bicara apa. Kan bergerak ya. Dia bisa meraba dari gerakan gitu loh. Maksudnya luar biasa banget, dan gurunya ngajarin bahasa isyarat itu dengan harus ditempel ke tangannya gini karena dia harus dengan perabanya kan. Tapi bener-bener dengan keuletan dan kesabaran beliau, akhirnya Helen Keller itu jadi orang pertama yang kuliah dengan buta dan tuli di US, dan beliau lulus dengan cum laude tuh teman-teman. Lulusnya cum laude loh. Makanya kalau teman-teman punya penglihatan dan pendengaran yang normal nggak cum laude, itu habis lihat ini kayak ya Allah malu banget kalau sampai nggak cum laude gitu ya. Ini nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, lulusnya cum laude teman-teman, serius. Ini makanya pas Mbak Biru lihat itu, ya Allah, ini gurunya sabar banget ngajarinya, dan betapa optimisnya dia gitu loh teman-teman. Di tengah keterbatasan yang dia miliki, dia masih, ya Allah, dengan ini aku masih bisa belajar. Ini orang non muslim teman-teman. Nah, tuh kita yang muslim udah disadarin Allah banyak banget di Al-Quran. Apakah kamu gak ingat kamu punya penglihatan, kamu punya pendengaran? Mudah-mudahan kita jadi orang yang memaksimalkan semua potensi yang Allah berikan itu sebelum Allah ambil ya teman-teman. Karena kita baru kerasa banget kalau itu potensi ketika itu diambil sama Allah. Ya, Mbak Biru sering ketemu pasien yang kayak gitu. Ya Allah Bu, saya dulu itu orangnya masih bisa gini, tapi ternyata kaki saya setelah diamputasi saya nggak bisa begini. Dulu lupa pas kita masih punya kaki itu nikmat yang luar biasa. Pas diamputasi baru kerasa banget, ya Allah ternyata kaki ini nikmat yang luar biasa banget. Makanya sebelum Allah ambil, ingat semua yang melekat di badan kita itu adalah potensi yang bisa kita maksimalkan untuk belajar. Yang terakhir, ini Mbak Biru pernah nulis ini di Instagram Mbak Biru gitu ya, anak kita perlu banyak tahu teman-teman. Maka seorang ibu, teman-teman ini calon ibu harus tahu banyak. Nah itulah kenapa seorang perempuan perlu berilmu, karena kelak dia akan menjadi ibu. Mbak Biru biasanya nulis di Instagram Mbak Biru @birulqadriyah dan di blog Mbak Biru. Terima kasih teman-teman, mohon maaf lahir batin, selamat belajar, dan kita akan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Biru kembalikan ke Dek Marcelina. Alhamdulillah.